Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, terdengar suara mendesing. Kemudian setelah Xiao Yueli bergegas masuk ke dalamnya, sebuah tanda hitam menyapu. Dan setelah beberapa saat, dua sosok keluar dari sana. Qulin berkata, dia mengamuk, saya ingin lari sekarang. Saat ini, nampak Xiao Yueli mengejarnya tanpa henti dengan memegang pedang pemotong jiwa di satu tangan. Ia pun tidak perlu mengendalikan pedang di tangannya, karena pedang itu langsung terbang menuju Qulin sendiri. Kamu sedang mencari kematian. Bala bantuan Taiksu saya akan segera tiba, dan kamu tidak bisa membunuhku, gumam Qulin. Xiao Yueli pun mengelak, lihat saja. Aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, sebuah gelombang panas melanda. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan untuk menunggu bala bantuan. Mendengar ini ekspresi Qulin tiba-tiba menyusut. Saat ini, jelas ada gelombang panas di belakangnya. Tetapi itu membuatnya merasa kedinginan tanpa henti. Transposisi, angin kencang akan datang, lalu kedua sosok itu saling dipertukarkan. Tapi Qulin tidak menyangka tinju yang terbungkus api dan guntur emas telah mengenanya. Sebuah tinju pun menyebabkan suara teredam dan dibarengi dengan suara retakan tulang. Kini Qulin memuntahkan seteguk darah karena terkena tinju Xiaoyan. Mereka yang kekuatan fisiknya lebih lemah akan sulit menolaknya. Bahkan jika tidak mati, seluruh tubuh mungkin juga akan hancur. Namun kemudian Qulin sekali lagi menampilkan domain luar angkasanya. Tetapi juga pukulan ini menyebabkan tulang dan organ dalam semuanya hancur, dan cedera serius seperti itu hampir menyebabkan dia kehilangan seluruh kemampuannya untuk bertarung. Meski memiliki kekuatan abadi, setidaknya diperlukan 10 napas untuk pulih. Tapi Xiaoyan dan Xiao Yueli tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Keduanya berlari dengan kecepatan penuh, lalu Xiao Yueli menggunakan pedang pemotong jiwa untuk menahan Qulin sebanyak mungkin. Xiaoyan pun terus mencoba dan membuat kesalahan dengan kecepatan yang sangat cepat, sampai arah sebenarnya dari Qulin ditemukan. Kemudian melalui kekuatan jiwa dari alam, itu mampu merasakan aura sebenarnya dari kehadiran virtual. Hanya saja ruang ini sepertinya rusak, tidak tersisa. Ini pilihan sulit bagi Xiaoyan untuk menemukan lokasi persis Qulin untuk sementara waktu. Pada saat ini, guntur di bawah kaki Xiaoyan semakin cepat. Dengan satu tarikan nafas, ia mencoba mendapatkan posisi yang tepat secepat mungkin. Namun tubuh asli Qulin juga terus mengubah posisinya untuk menghindari Xiaoyan. Dia tahu dia benar-benar dirugikan saat ini, dan kekuatan Xiaoyan atau Xiao Yueli bisa menandinginya. Terlebih lagi, keduanya bergabung, maka kalau diteruskan pasti akan kalah. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan Qulin sekarang adalah menunda waktu sebanyak mungkin untuk menunggu bala bantuan tiba. Aku menemukanmu. Pada saat ini, suara Xiaoyan terdengar, meskipun sebagian besar luka Qulin telah pulih, namun masih terasa sakit. Transposisi, Xiaoyan dan Qulin menggunakannya secara bersamaan, dan itu semua adalah sarana yang telah dipersiapkan sejak lama. Kini cahaya di mata Xiaoyan berbalik menuju Qulin, dan Qulin tidak sempat bereaksi, karena Xiaoyan sudah menggunakan teknik transposisi. Sayangnya Xiaoyan sendiri belum berhasil menembus keabadian Tuhan, jadi aturan Heart of Fire tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Begitupun jika menggunakan Yao Beng, ia tidak dapat mengontrol waktu yang ia habiskan terlalu banyak. Saat Qulin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dari kegelapan, ekspresi ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Ia pun berkata, kenapa dia punya begitu banyak sarana? Bukannya dewa asli hanya mengolah tubuh fisik. Cara-cara ini tidak seperti apa yang bisa dimiliki Ganshin. Xiaoyan pun menemukannya, namun Qulin masih tidak menyadarinya. Kini, perasaan dingin datang dari belakang Qulin, dan tanpa menunggu reaksi lebih lanjut darinya, pada saat yang sama suara itu terdengar, dan ternyata perutnya telah tertusuk pedang. Saat berikutnya, ini bahkan terlihat lebih gelap. Qulin melihat mayat tanpa kepala. Dia hanya bereaksi melihat bahwa tubuh tanpa kepala itu miliknya.
Kemudian sebuah bayangan indah berdiri di belakangnya, pedang di tangan kiri, sabit di tangan kanan, kemudian menangkap jiwanya. Dan ternyata sabit kematian Xiao Yueli telah menembus tubuhnya. Saat ini, jiwa Chulin segera ditarik keluar. Ia berteriak dengan keras, "Tidak, jangan bunuh saya. Saya adalah yang mulia Taiksu. Jika aku mati, Taiksu pasti akan melampiaskan amarahnya pada seluruh Shenxi. Dengarkan aku, selama kamu melepaskan aku." Namun sebelum kata-kata Sulin ini belum selesai, telapak tangan Xiao Yueli tiba-tiba terulur dan mencubit jiwa Chulin. Segera, dia pun menjerit kesakitan. "Selama kau melepaskanku, aku akan meminta Taiksu untuk melepaskan Ratu Shanximu." Di sela-sela rasa sakit, Chulin masih mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Ratu Shenxi, hanya karena kamu terlalu lemah, tidak perlu lagi kata-kata bujukan ini ketika kematian sudah dekat. Kalau tidak, kematianmu hanya akan bertambah buruk." Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit. Tiba-tiba dia berkata dengan dingin, kekalahan Chulin membuat ruangan itu dengan cepat kembali normal. Dan apa yang dikatakan jiwa maya? Xiaoyan bahkan mendengarnya. Kenyataan bahwa ratu ditangkap, semua orang tahu. Dan sepertinya mereka baru saja memasuki dunia Shenxi. Dia bukan dari Shenxi, jika tidak akan ada yang mengetahui berita seperti ini. Chulin sepertinya melihat perubahan emosi Xiaoyan. Meskipun ia telah bertindak acuh tak acuh, tapi kini mata Xiaoyan menjadi sedikit berubah. "Ayah, cari saja jiwanya. Siapa yang tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau salah?" Lalu Xiao Yueli pun hendak mengambil tindakan. "Semua yang saya katakan adalah benar. Jangan pernah mencari jiwaku, kalau tidak, aku akan langsung mati. Maka Anda juga tidak akan mendapatkan informasi apapun," kata Chulin buru-buru. Namun Xiao Yueli tidak terlalu mempedulikannya. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chulin dan langsung meluncurkan pencarian jiwa di atasnya. Tetapi kemudian berbagai informasi segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yueli. Chulin pun menjerit kesakitan karena ini, tetapi tidak ada tanda-tanda kehancuran diri, karena memang tidak ada penghancuran diri untuknya. Setidaknya hal itu bisa dibuktikan bahwa identitasnya seharusnya adalah Yang Mulia Taiksu. Xiao Yueli tahu dia telah lebih mengenal Taiksu daripada Xiaoyan. Jadi sejak dia mengambil tindakan, ia sudah membuat keputusan dalam pikirannya. Saat ini, Xiaoyan pun memandang putrinya yang cerdas dengan penuh kekaguman. Tapi ia tidak bisa tersenyum karena itu. Bahkan kini alis belo Xiao Yueli sedikit berkerut. "Ayah, Ratu sepertinya telah ditangkap oleh Taiksu." Xiaoyan pun langsung terdiam setelah mendengar ini. Ternyata dunia para dewa kuno belum dihancurkan. Dan hal ini bisa dilihat dari percakapan sebelumnya antara Tuya dan yang lainnya. Lalu mengapa Ratu ditangkap lagi oleh Taiksu? Dan ini membuatnya bingung. Jika berita itu benar, maka situasinya mungkin jauh lebih buruk dari yang diperkirakan. Sulin berkata, "Ampuni hidupku. Kalau tidak, bunuh aku saja. Namun Ratu pasti akan dieksekusi oleh Yang Mulia kedua. Saya saudara kandungnya, pasti dia semakin mencintaiku karena ini." Kemudian Xiaoyan dan Xiao Yueli memandang Chulin yang telah tersiksa oleh pencarian jiwa. Xiaoyan membalikan telapak tangannya, dia mengeluarkan bendera yang menenangkan jiwa. Bendera ini mirip dengan Taiksu, yaitu dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat untuk menjadi lebih kuat. Jika jiwa-jiwa ini terlalu lemah, dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Adapun tubuhnya, Xiaoyan pun menjentikan ujung jarinya, kemudian gumpalan api langsung menyulutnya. Teriakan Chulin pun terdengar ketika melihat tubuhnya berubah menjadi abu dengan matanya sendiri. Rasa sakitnya mencapai puncaknya, dan Xiaoyan pun melakukan ini dengan sengaja. Karena dia harus membuat orang-orang Taiksu ini membayar utangnya dengan darah. Setiap orang yang memiliki jiwa akan disiksa sama seperti Jenderal Taiksu Shenxi dan biksu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya manusia biasa, namun itu dapat digunakan jiwanya untuk menyempurnakan senjata. Maka kini ia akan mengalami penyiksaan tanpa akhir setelah kematiannya. Jadi sekarang Xiaoyan juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mengumpulkan jiwa Taiksu ke dalam bendera itu dan menggunakannya sebagai pengorbanan.
Nantinya ia akan membuat bendera ini dipenuhi dengan banyak jiwa.